Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Bung Rijal Hasibuan selaku Ketua FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam segmen ini FSPMI Kabupaten Labuhan Batu Selatan bekerja sama sebagai mitra media Puristak Pos, media lokal dengan tag mencerdaskan bangsa. Pertama, sebelum kita memasuki yang namanya organisasi, ada baiknya kita mempertanyakan yang namanya dasar-dasar pembentukan organisasi tersebut, termasuklah FSPMI. FSPMI berkepanjangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yang disingkat FSPMI. Itu berada di tingkat nasional dan berpengurusan atau berpemimpinan di wilayah, di kabupaten, di kecamatan, di desa, hingga di PUK, pimpinan unit kerja, di mana FSPMI ini organisasi legal yang bersifat umum atau nasional. Baik, kepada rekan, kepada Bung, kepada teman-teman yang berpartisipasi di serikat buruh ini, akan saya jelaskan bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk itu jangan berlama-lama, mohon kepada teman-teman kita untuk mensubscribe channel Puristak Pos ini dan share atau bagikan kepada teman-teman kita. Pertama, anggaran dasar. Ini anggaran dasarnya dan anggaran rumah tangga akan kita bahas satu persatu. Pertama, anggaran dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Muqaddimah, bahwa pembangunan nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan negara Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis, yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri untuk dapat menjalankan peranan dan tanggung jawab agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan. Kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan dan keterampilan, disiplin dan etos kerja, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ilmu dan teknologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat pada umumnya. Bahwa untuk mencapai efektivitas peranan kaum pekerja diperlukan wadah dan sarana untuk berperan serta berprestasi, yaitu suatu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat, berwibawa, yang dibangun oleh untuk pekerja secara bebas, demokratis, dan bertanggung jawab dengan dilandasi semangat deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dicetuskan tanggal 6 Februari 1999 dan ikrar kebulatan tekad membentuk suatu model gerakan pekerja serikat dalam tingkat paling bawah yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Atas dasar pandangan dan pemikiran ke depan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai bangsa dan pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasional berdasarkan lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis sesuai dengan anggaran dasar sebagai berikut.
pertama, saudara, rekan, dan bung, dimanapun Anda berada, itulah tadi muqaddimah atau pembukaan. Baik, akan kita bahas bab 1 hingga bab 3 ya. Pertama, bab 1 apa itu? Pertama itu bentuknya. Bentuk organisasi FSPMI adalah bertingkatkan nasional, artinya berkedudukan di Jakarta, membentuk kepengurusan di wilayah provinsi, membentuk juga kepengurusan di kabupaten, dan di kabupaten membentuk juga kepengurusan di tingkat PUK dan kecamatan. Pasal 2 adalah nama. Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkat apa? FSPMI. Pasal 3 sifat. Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat demokratis, independen, profesional, representatif, fungsional, bebas, terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pasal 4. Adas. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Pasal 5. Kedudukan. Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Bab 2. Kedaulatan dan afiliasi. Pasal 6. Kedaulatan organisasi. Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota yang dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi. Pasal 7. Afiliasi organisasi. 1. Organisasi dapat bergabung di tingkat nasional dalam bentuk konfederasi. 2. Organisasi ini dapat berafiliasi pada organisasi sejenis tingkat internasional sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Bab 3. Fungsi, tujuan, dan usaha. Pasal 8 adalah fungsi. Organisasi ini berfungsi 1. Sebagai wadah dan sarana pembinaan pekerja Indonesia pada industri dan jasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan disiplin, peningkatan etos kerja, dan peningkatan produktivitas pekerjaan. 2. Sebagai pendorong penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional, khususnya di sektor industri, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, politik, budaya bangsa. 3. Sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga. 4. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun batin. Pasal 9. Tujuan. 1. Turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjalankan Undang-Undang 1945 beserta amandemennya. 2. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan industri dan jasa, logam, elektronik, elektrik, otomotif, mesin, komponen, dirgantara, serta dok dan galangan kapal, perkebunan dan kehutanan, perhotelan dan pariwisata. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Meningkatkan rasa kesetia kawanan, persaudaraan dan di dalam kaum pekerja dan keluarganya. 5. Meningkatkan produktivitas kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. 6. Memantapkan hubungan industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Pasal 10 adalah usaha. 1. Berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan peningkatan peran organisasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. 2. Memperjuangkan terwujudnya undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan dan perjanjian kerja bersama yang menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 3. Melakukan usaha-usaha untuk terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial. 4. Meningkatkan kualitas anggota, terutama dalam menambah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi. 5. Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan AD dan ART serikat pekerja.
anggota dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. 6 terakhir, membangun terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis di tingkat bipartit dan tripartit. Sekian ulasan kita tentang anggaran dasar pembentukan FSPMI sebagai organisasi pekerja buruh karyawan dan BHL sampai pasal 10 usaha. Bab 4 akan kita bahas di segmen kedua. Untuk itu jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Atas nama Keluarga Besar FSPMI Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ketua Rizal HSB SPD dan Sekretaris Masa Rijal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.